Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Profesor Herawati Susilo dan Bapak Denny Setiawan selaku pengampu mata kuliah pembelajaran inovatif abad 21 serta teman-temanku yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Arjuna Salim, dan dua rekan saya, Fahrida Naila, serta Hapsari Kamarantih, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan Memecahkan Masalah dan Metakognisi. Di sini, kami akan membahas terkait pengertian dari keterampilan pemecahan masalah dan metakognisi, upaya dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan metakognisi, serta upaya dalam mengukur bagaimana keterampilan pemecahan masalah serta metakognisi. Untuk topik yang pertama adalah pengertian daripada keterampilan pemecahan masalah serta metakognisi. Keterampilan pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan aktivitas kognitif, kritis, logis, dan sistematis yang kompleks dengan sejumlah proses dan strategi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan pemecahan masalah adalah suatu proses, yakni kegiatan yang kontinu dan bukan kegiatan hanya terjadi sesaat, serta memerlukan usaha belajar dan latihan-latihan di dalamnya. Selanjutnya adalah metakognisi sendiri. Metakognisi itu diartikan sebagai sebuah proses kognitif itu sendiri, atau lebih tepatnya mengacu pada proses yang digunakan untuk merencanakan, memantau, dan menilai pemahaman dan kinerja seseorang. Menurut Flavel, pada tahun 1978, pada tahun itu dia menganggap bahwa metakognisi sebagai pengetahuan atau proses metakognitif yang melibatkan penilaian, pemantauan, dan pengendalian proses serta kegiatan metakognitif itu sendiri. Flavel juga menyatakan bahwa metakognisi memainkan peranan penting dalam komunikasi lisan, persuasi lisan, pemahaman bacaan, menulis, penguasaan bahasa, perhatian, memori, pemecahan masalah, kognisi sosial, dan berbagai jenis kontrol dan pembelajaran diri lainnya. Untuk topik pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahrida Naila. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Arjuna, yaitu upaya dalam mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan metakognisi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa siswa lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan apa yang tidak ketahui. Jadi bisa membuat suatu pernyataan tertulis, lalu juga berbicara tentang berpikir. Jadi guru bisa membantu dengan membuat keterampilan pemecahan masalah berpasangan. Lalu juga membuat jurnal berpikir atau jurnal belajar yang biasa kita lakukan kawan-kawan. Jadi ada deskripsi, ada analisis, dan ada output yang dikeluarkan. Lalu juga membuat perencanaan dan regulasi diri. Di sini ada bantuan orang lain untuk memonitoring kondisi belajar kita. Baru melaporkan kembali proses berpikir. Jadi di sini guru bisa melakukan 3 langkah. Pertama, mereview menggunakan strategi yang tepat dan membuang strategi yang tidak tepat, sehingga ditemukan alternatif yang menjanjikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi diri atau penilaian diri. Jadi kayak sejauh mana sih ternyata kita mampu memperoleh suatu informasi. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang bisa guru lakukan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan metakognisi. Pertama, bisa meminta siswa dalam memonitor cara belajar mereka, meminta mereka untuk mempelajari strategi-strategi, meminta siswa untuk membuat prediksi yang tepat dan mempresentasikannya, meminta siswa menghubungkan ide menjadi suatu struktur pengetahuan, meminta siswa dalam membuat pernyataan sehingga ada proses berpikir di dalamnya, meminta siswa lain untuk mengetahui kapan sih bertanya yang tepat. Dan yang selanjutnya adalah mengukur kemampuan memecahkan masalah dan metakognisi. Dalam kegiatan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa, guru melakukan kegiatan yaitu asesmen dan evaluasi. Terdapat 3 macam penilaian, yaitu assessment of learning, for learning, dan juga as learning. Nah, assessment of learning ini merupakan penilaian yang dilakukan setiap setelah materi yang diajarkan telah usai. Lalu untuk assessment for learning ini merupakan penilaian untuk menilai pembelajaran yang telah dilakukan pada assessment of learning. Lalu yang terakhir adalah assessment as learning yang merupakan penilaian yang melibatkan informasi yang dikumpulkan oleh siswa itu sendiri atau teman-temannya tentang pembelajaran mereka. Lalu guru memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengevaluasi, lalu merencanakan ke depannya akan dilakukan pembelajaran yang seperti apa agar pembelajaran menjadi lebih efektif.
Yang pertama adalah untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah, itu terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, aplikasi langkah pemecahan masalah, identifikasi solusi, mempertahankan solusi, pengaplikasian dalam kehidupan nyata, penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Lalu, untuk mengukur metakognitif ini, yang pertama yaitu pada pengetahuan tentang metakognitif, yaitu digunakan MARSI atau Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory untuk menilai kesadaran metakognitif membaca remaja dan dewasa dan persepsi penggunaan strategi membaca global, strategi pemecahan masalah, dan strategi dukungan praktis, dan digunakan untuk menilai metakognisi seperti domain. Lalu yang selanjutnya ada Metacognitive Assessment Inventory atau MAI, yaitu merupakan pengetahuan metakognitif umum dan regulasi kognitif. Lalu ada pengukuran pada regulasi kognitif. Nah, pada regulasi kognitif ini ada LASI atau Learning and Study Strategies Inventory, lalu MSLQ atau Motivated Strategies for Learning Questionnaire, dan di Self-Regulated Learning Interview Schedule atau SRLIS. Nah, pada MSLQ dan LASI ini, individu akan diminta untuk menanggapi item record dalam penggunaan strategi kognitif domain umum dan khusus domain dan regulasi kognisi. Pada MSLQ dirancang untuk menilai latihan, elaborasi, organisasi, dan pemikiran kritis sementara pemantauan metakognitif dan pengetahuan diri. Lalu, pada SRILS ini setiap individu akan diberi pertanyaan mengenai pengaturan diri sendiri dengan mempertimbangkan tugas-tugas tertentu. Lalu selain itu ada SROS atau Survey of Reading Strategies, yaitu mengukur persepsi penggunaan strategis saat membaca materi akademik. Individu diminta untuk menunjukkan frekuensi penggunaan strategi membaca. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.